Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran kimia. Pada video kali ini Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai ikatan kovalen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ikatan kovalen tunggal. Ya, apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu artinya ikatan yang terbentuk akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen ini biasanya dia terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam, ya. Apa aja sih unsur non-logam itu? Unsur non-logam itu dari golongan 4A, 5A, 6A sampai dengan 7A. Kalian coba cek di tabel periodik masing-masing apa saja unsur-unsur yang termasuk unsur non-logam. Ya, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan mengenai ikatan kovalen. Kita akan bahas mengenai ikatan kovalen rangkap 2. Baik, ikatan kovalen rangkap 2. Kemarin kita sudah membahas mengenai ikatan kovalen tunggal, ya, disimbolkan dengan satu garis, gitu ya. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 artinya ada dua pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama oleh dua atom. Ya, contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah gas CO2. Oke, gas CO2. Langkah pertama untuk menuliskan struktur dari gas CO2 ini, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron tiap unsur. Ya, C punya nomor atom 6, konfigurasinya 2 dengan 4, sedangkan oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 2 dengan 6, ya. C 2 dengan 4, elektron valensinya 4, artinya butuh 4 elektron lagi untuk mencapai oktet. Sedangkan oksigen butuh 2 elektron lagi untuk mencapai oktet karena elektron valensinya sudah 6. Nah, kemudian langkah berikutnya kita gambarkan lambang Lewisnya, ya. Jadi caranya, triknya itu adalah atom yang jumlahnya sedikit ditempatkan di posisi pusat di tengah-tengah, gitu ya. CO2 berarti C nih yang sedikit, cuma satu C-nya. Kita tempatkan di tengah-tengah C, sementara oksigennya kita tempatkan di sekitar C, ya, boleh di kanan kiri, di atas bawah, boleh. Kemudian langkah berikutnya kita gambarkan elektronnya sebagai titik, ya. Oksigen ada 6 elektron. Nah, ini ada triknya juga nih. Tadi oksigen itu butuh 2 elektron lagi, ya, artinya nanti dia akan meminjam 2 elektron dari karbon. Kalau dia minjem 2, pasti dia juga akan nyumbang 2, ya. Jadi ini kita gambarkan nih, di dekat karbon ini 2 elektron dari oksigen untuk nanti dipinjam, gitu ya. Nah, kemudian sisanya boleh di atas, bawah, atau di sebelah kiri, ya. Oke, yang penting ada 6 total. Ini juga sama untuk oksigen yang satunya lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah sekarang karbon punya 4 elektron valensi. Nah, kita gambarkan elektronnya itu. Karbon ini kan butuh 4 elektron lagi, ya, dia pinjam dari oksigen. Jadi kita gambarkan di sini 2 dengan 2. Nah, ini Bapak sengaja gambarkan elektronnya dengan warna yang berbeda, ya, supaya kita gampang mengamati. Oke, nah oksigen akan meminjam 2 elektron. Yuk, aku pinjam 2 elektron, ya, karbon. Nah, sehingga oksigen ini akan mempunyai 8 elektron. Sudah memenuhi kaidah oktet, ya. Oksigen yang satu juga sama, dia akan meminjam 2 elektron, sehingga memenuhi kaidah oktet. Karbon belum nih. Nah, karbon dia butuh 4 elektron. Jadi karbon ini akan meminjam masing-masing 2 elektron dari tiap oksigen. Oke, sehingga karbon juga akan memperoleh 8 elektron juga memenuhi kaidah oktet, ya. Ini adalah lambang Lewis dari gas CO2. Kita tinggal gambarkan struktur Lewisnya. Bagaimana struktur Lewisnya? Sama, kita gambarkan posisinya dulu, ya. C dengan oksigen. Oke. Karena ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama, ini kita gambarkan garisnya 2. Ini juga ada 2 pasang yang dipakai bersama-sama, ya. Kita gambarkan garisnya 2. Nah, inilah yang merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Oke, ya. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 itu
dalam struktur Lewis digambarkan dengan garis 2 ya. Ini adalah struktur Lewis dari gas CO2. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3, mungkin kalian sudah bisa prediksi ya, artinya nanti ada tiga garis yang kita gambarkan, gitu ya. Artinya ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3 itu adalah gas nitrogen, gas N2 ya. Ini mungkin kalau kalian punya motor atau mobil ya, kemudian kempes diisi dengan gas nitrogen, nah simbolnya itu adalah N2. Nah, bagaimana struktur senyawanya? Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya ya, 2 dengan 5. Artinya nitrogen ini butuh 3 elektron lagi untuk mencapai kaidah oktet ya. Kita gambarkan lambang Lewisnya terlebih dahulu, N. Kita gambarkan ini elektronnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian terus lagi Bapak gambarkan dengan warna yang berbeda, nitrogen juga. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kenapa Bapak gambarkan 3 di sebelah sisi kanan ini? Karena nanti nitrogen ini akan membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Oke. Jadi nitrogen yang berwarna ungu, ini sengaja Bapak bedakan warnanya untuk memudahkan kita ya. Nitrogen yang berwarna ungu akan meminjam 3 elektron dari nitrogen yang berwarna merah ya. Kemudian nitrogen yang Bapak beri warna merah kan sama juga meminjam 3 elektron dari nitrogen yang Bapak beri warna ungu. Jadi seperti ini. Masing-masing akan memperoleh 8. Coba kita hitung ya, kita cek. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Untuk yang nitrogen yang kita beri warna merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, jadi masing-masing sudah mendapatkan 8 elektron sesuai dengan kaidah oktet. Bagaimana struktur Lewisnya? Ini kita gambarkan saja. Jadi nitrogen kemudian dengan nitrogen, karena ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama, kita beri garisnya 3, 1, 2, 3 ya. Nah, inilah yang merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi sangat mudah sekali. Ini merupakan struktur Lewis dari gas N2 ya. Bedakan ya, kalau lambang Lewis itu elektronnya digambarkan titik-titik ya. Tapi kalau struktur Lewis, elektron digambarkan dengan tanda garis. Tanda garis itu artinya menunjukkan sepasang elektron. Selain ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Apa itu kovalen koordinasi? Jadi seperti kita tahu, konsep ikatan kovalen itu adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Pada ikatan kovalen koordinasi ini, pasangan elektronnya hanya berasal dari satu atom. Jadi kayak gini, misal kamu pergi jalan-jalan sama teman kamu ke mall ya, kemudian di mall itu kamu mau beli es krim, tapi kebetulan kamu nggak bawa dompet, ketinggalan di rumah, sementara teman kamu bawa dompet. Nah, pada saat itu teman kamu traktir kamu, jadi kamu walaupun nggak bawa dompet, kamu tetap bisa makan es krim, kayak gitu. Nah, jadi kovalen koordinasi, elektronnya itu cuma berasal dari satu atom aja. Ya, kenapa dia bisa memberikan elektron? Karena dia sudah kelebihan elektron ya, memiliki lebih banyak elektron dibandingkan atom yang lain. Nah, contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi itu adalah gas CO. Gas CO ini merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Ya, langkah pertama tetap kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari masing-masing atomnya.
C itu 2 dengan 4, sedangkan oksigen 2 dengan 6. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya C dengan O. Oke, nah kemudian kita gambarkan elektronnya. Nah, Bapak gambarkan ya untuk karbon 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kemudian Bapak gambarkan untuk oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba perhatikan. Bapak gambarkan elektron ini dekat, elektronnya oksigen dekat dengan karbon ya. Kenapa? Nah, kita lihat nih. Jadi oksigen ini akan meminjam 2 elektron dari karbon ya. Perhatikan ya, elektronnya karbon itu yang warnanya biru. Nah, yang warna merah ini bukan punya karbon nih, ini punyanya oksigen. Coba Bapak gambarkan dekat karbon gitu ya. Kalian perhatikan ini oksigen hanya meminjam 2 elektron karbon. Oke, karbon butuh 4 elektron untuk mencapai oktet ya, sehingga karbon akan meminjam 4 elektron dari oksigen. Coba perhatikan. Oke, nah, seperti ini. Coba perhatikan mana elektron yang dipinjam oleh karbon ini ya. 1, 2, 3 dengan yang ini 4. Jadi ada sepasang elektron yang dia berasal dari oksigen saja ya. Sementara 2 pasangnya lagi ini masing-masing menyumbang 1 ya. 1 pasang ini berasal dari oksigen saja. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Bagaimana kita menuliskan lambang atau struktur Lewisnya? Sama nih, kita tuliskan karbon C dengan O. Nah, ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Ini kita gambarkan, kita pakai warna yang berbeda ya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Oke, nah ini struktur Lewis dari karbon monoksida. Biasanya kita menuliskan tanda panah untuk menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi. Sini Bapak gambarkan tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi. Demikian penjelasan Bapak mengenai ikatan kovalen. Jadi kalian sudah memahami dan mempelajari mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen ada 3 jenis, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dengan ikatan kovalen rangkap 3. Selain itu ada juga ikatan kovalen koordinasi, yang artinya sepasang elektron hanya berasal dari 1 atom saja. Baik, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.